Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى في آية أخرى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat sehat wal afiah, nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat semangat beribadah, dan wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang akan menghantarkan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Haji Ahmad Hanafi Zain, pengurus DKM Masjid Nurul Islam Ustaz Julian, gak kelihatan tadi, saya kira ada di sebelah sana. Ustaz Julian sama-sama kita hormati, ketua DKM kita, dan pengurus DKM Masjid Nurul Islam yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, diberikan Allah kesehatan, dipanjangkan umur kita, dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita, dan mudah-mudahan kita selalu taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk hamba Allah yang disebut hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berpesan, kalau kita katakan berpesan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi. Kitab itu, kitab yang mana? Al-Quran. La raiba fihi. Sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang taqwa. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn, in tamassaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wal hadis. Aku tinggalkan, kata Rasulullah, untuk kalian dua perkara. Apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya tidak akan sesat selama-lamanya. Maka oleh karena itu, jangan kita jauh dari Al-Quran dan jangan kita jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yakin bahwa Al-Quran adalah satu-satunya petunjuk dan hadis juga sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan agar supaya hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan siapa saja atau orang-orang, golongan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan golongan orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 76, silakan dibuka ayat 76 surah Ali Imran. Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Pertama, Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 76. Mari kita baca sama-sama. Silakan kamu. Silakan Ustaz, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa
wattaqa. Ayatnya pendek tapi jelas. Alhamdulillah kita bisa baca. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala bacanya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Bala man awfa bi ahdihi. Tidaklah demikian kata Allah. Ketahuilah siapa saja yang menepati janji dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu contoh di dalam ayat ini Allah mengatakan bala man aufa, siapa yang menepati janji. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menepati janji kalau berjanji. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya apa? Al-wa'du dainun. Janji itu hutang. Pernahkah kita berjanji kepada Allah? Pernah? Kapan? Setiap sholat kita berjanji. Setiap sholat berjanji kepada Allah. Kalau dibaca, tapi kalau nggak dibaca enggak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita. Kita tepati atau tidak janji itu? Kalau kita tepati, maka Allah akan cinta kepada kita. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kalau salat dibaca enggak? Baca. Renungkan artinya, hayati artinya. Dan amalkan. Maka dalam hal ini Allah katakan apa? Bala man aufa bi ahdi. Siapa saja yang menepati janji dan takwa kepada Allah, semuanya Allah akan mencintai orang-orang yang takwa. Menepati janji termasuk orang takwa. Lawannya menepati janji apa? Ingkar janji. Dan Allah terhadap orang-orang yang berjanji dan bertakwa karena cintanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang istimewa baik di dunia maupun di akhirat. Coba kita baca surah Talaq. Apa kata Allah? Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari segala urusannya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Diberi Allah jalan keluar, dimudahkan segala urusannya. Dan
Apa kata Allah dalam ayatnya terusannya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Begitulah cinta Allah. Ketika Allah cinta kepada kita, Allah beri sesuatu yang istimewa kepada hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita pertahankan ketakwaan kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setiap salat Jumat, khatib selalu memperingatkan kepada semua kita. Apa kata khatib? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan benar-benar. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat dalam ayat yang lain. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 34. Mari kita baca sama-sama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zurriyah Rabbuna min ba'd. alladzi Wallahu sami'un 'alim. Ali Imran ayat 34. Ayat 134, mohon maaf. Ayat 134. Mohon maaf. Alladzina yunfiquna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kazimina ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman dalam ayat ini. Apa kata Allah? Orang-orang yang Allah cintai itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang gemar atau senantiasa istiqamah dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, sempit, dalam keadaan lapang, dia tetap berinfak. Dia tidak mengatakan tidak punya, tapi sedikit atau banyak dia tetap berinfak. Kemudian kata Allah, wal kaziminal ghaiz. Apa al kaziminal ghaiz? Menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Allah cinta kepada orang-orang yang mengendalikan hawa nafsunya. Wal 'afina 'anil nas, dan Allah cinta kepada orang-orang pemaaf. Sebaliknya apa? Sebaliknya dari pemaaf apa?
pendendam. Orang pendendam jauh dari surga. Orang pemaaf surga tempat kembalinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menjelaskan 3 golongan manusia. Satu di antaranya adalah kata Allah apa? Wal kazimin al-ghaiz. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, tempatnya surga. Ada ayatnya enggak? Ada ayatnya. Apa kata Allah dalam ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang berjiwa tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah, pada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Ketika seorang hamba kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ridha dan diridhai. Sebabnya apa? Karena ketika hidupnya dia senantiasa mengendalikan hawa nafsunya. Maka Allah perintahkan kepada hamba tersebut, apa kata Allah dalam ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuk ke mana? Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Yang di akhir ayatnya Allah nyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sudah kesemusan? Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur. min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yuhibbul mutatahhirin.
Sadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam ayat ini? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan kepada orang-orang yang membersihkan atau mensucikan dirinya. Ayat ini mengingatkan kita, Allah mengingatkan kita, para suami, para istri. Apa kata Allah? Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid. Haid itu adalah kotoran. Sebab itu jauhilah wanita-wanita waktu mereka haid, jangan bercampur. Sebab itu jauhilah mereka, dan jangan engkau bersebadan sebelum mereka suci. Jika mereka sudah suci, boleh engkau bersebadan menurut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengasihi, mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih, yang membersihkan dirinya. Apa maksud ayat ini? Kalau kita pernah melanggar, Bapak Ibu, pernah melanggar perbuatan tersebut, bertaubat. Mohon ampun sama Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pemberi taubat. Maka di akhir ayatnya apa kata Allah di sini? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Karena bisa terjadi itu. Siapapun saja. Oleh karena itu, mari kita kalau pernah melakukan perbuatan tersebut ketika istri kita sedang haid, bertaubatlah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu juga bertaubat, bukan bapak-bapak saja. Kedua-duanya, bapak, ibu, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat memberikan petunjuk kepada kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang sabar. Dalam surah Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, mari kita baca. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam ayat ini,
Sesungguhnya banyak nabi yang berperang bersama pengikut-pengikutnya yang jumlahnya besar. Mereka tidak patah semangat karena bahaya yang menimpa di jalan Allah, dan tidak pula mereka lemah, tidak pula menyerah. Orang-orang yang tidak lemah, tidak menyerah, orang yang punya sifat seperti itu, Allah sangat mencintainya dan sangat menyukainya. Maka Allah katakan dalam akhir ayatnya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Di dalam surah Az-Zumar ayat 10, apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberi pahala oleh Allah tanpa batas. Pahala orang sabar itu tanpa batas. Gak ada yang tahu, hanya Allah. Seperti apa sabarnya? Yang pernah saya terangkan, sabar itu ada 3. Ingat nggak? Ingat Bapak Ibu? Sabar itu ada 3. 1, lupa. Iya, lupa. Saya ingatkan kembali ya, saya ulangi. 1, sabar. Orang sabar tapi dia takut tidak dikatakan sabar, dia sabar-sabar. Karena takut dikatakan orang nggak sabar, dia menyabar-nyabarkan diri. Itu sabar yang tidak benar. Nggak ada pahalanya. 2, karena dia kepengen dikatakan sabar, dia menyabar-nyabarkan diri. Memaksakan diri untuk dia dikatakan orang sabar. Yang paling bagus, yang ketiga, orang yang sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena ingin dikatakan orang sabar, atau supaya atau takut nggak dikatakan orang sabar. Wah, nanti nggak dikatakan orang sabar, saya sabar ah. Itu namanya sabar yang tidak benar. Jadi sabar yang benar itu sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar adalah satu sifat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersifat sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kalau tadi orang-orang yang dicintai Allah, kemudian ada nggak orang yang tidak dicintai Allah? Ada tidak? Ada. Siapa mereka itu? Kita buka. Orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ar-Rum ayat 30. Orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 2. 1 dalam surah Ar-Rum, kedua dalam surah An-Nahl ayat 16. Ar-Rum 30. Sudah ketemu? Lihat ziyal lazina. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu Ustaz?
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Ayat, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Ayat 45, bukan ayat 30 ya. Surahnya Rum 30, ayatnya ayat 45. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Orang yang tidak dicintai Allah itu dalam Al-Quran katakan Allah orang-orang kafir, sama sekali tidak dicintai Allah, dan Allah tidak pernah bicara dengan orang kafir. Cari dari Alif Lam Mim sampai akhir Al-Quran An-Nas, hanya satu kali Allah berfirman dalam surah At-Tahrim. Apa kata Allah di situ? Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Satu-satunya ayat. Kalau kepada yang beriman berkali-kali ya ayyuhallazina amanu. Tapi Allah kalau berbicara dengan orang kafir selalu dengan qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Karena Allah tidak cinta. Dan ayat itu pun satu-satunya ayat bukan di dunia, nanti di akhirat. Allah berbicara seperti itu pada orang kafir. Begitulah Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran. Allah tidak suka atau tidak cinta kepada orang-orang kafir. Yang kedua, Allah tidak cinta kepada orang-orang yang sombong. Lihat ayatnya dalam surah An-Nahl ayat 22. Dan 23. Mari kita baca sama-sama. Ilahukum ilahu wahid. Ayat 22, 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. Fallazina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Ayat 23. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Jelas Allah di dalam surah An-Nahl ini mengatakan bahwa Allah tidak suka, tidak cinta kepada orang-orang yang sombong. Ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Tunggal. Orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat, hatinya membangkang dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Kemudian dalam ayat 23, apa kata Allah? La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna
wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita, orang-orang yang Allah cintai di dalam Al-Quran dijelaskan, dan orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, termasuk orang-orang yang di bawah didikan kita, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya rahim. Allah bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya Allah ya farijal ham, ya Allah ya kashifal gham, ya Allah ya man yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala, ya Allah irfa'anna al bala, ya Allah irfa'anna al bala ya Rahman, irfa'anna al bala ya Rahim. Irhamna ya Allah, anta arhamur rahimin. Irhamna ya Allah fi hayati dunya wal akhirah. Irhamna ya Allah fi hayati dunya wal akhirah. Waj'alna minal muflihin, waj'alna minal muttaqin, waj'alna ya Allah minal mukramin fi hayati dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.